Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Subtema 2 tentang kebersamaan di sekolah. Coba perhatikan semua pada gambar berikut. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 1. Siswa-siswa kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Coba perhatikan, di sini ada teman-teman Siti. Mereka berasal dari agama dan suku yang berbeda-beda. Nah, dari pembahasan ini kita akan belajar mengamalkan Pancasila, yaitu sila ketiga. Coba perhatikan upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Coba perhatikan yang memakai kerudung biru itu adalah Siti. Siti sedang memimpin barisan. Setiap hari Senin, SDN Nusantara melaksanakan upacara bendera. Nah, kalau kamu tahu, pelaksanaan upacara bendera dengan hikmat dan tidak ramai sendiri termasuk juga pengamalan Pancasila sila ketiga. Berarti menghargai perjuangan para pahlawan. Kemudian di sebuah hutan lebat, kita akan belajar tentang mengetahui dongeng. Dongeng apakah itu, Bu Siska? Coba kita baca bersama-sama. Di sebuah hutan lebat hiduplah dua binatang yang hidup rukun. Mereka adalah si burung dan si ikan. Nah, berdasarkan pada tema 7 ada dongeng yaitu tentang si burung dan si ikan. Meski mereka tinggal berbeda, keduanya tetap bersahabat dengan baik. Kedekatan mereka tidak begitu saja terjadi. Awalnya mereka justru tidak saling menyapa. Kenapa? Karena berbeda alam. Ikan berada di udara dan di darat, sedangkan burung berada di air. Nah, waktu itu si ikan sedang beristirahat di tepi sungai. Ia menatap biji-bijian di sebuah pohon di pinggir sungai. Biji-bijian ini nampak sangat lezat, tapi apa daya aku tak bisa mengambilnya, katanya si ikan ini. Kenapa? Kan dia tidak bisa ke darat. Karena sangat menginginkan biji-bijian, ia pun melompat, tapi tetap saja tidak bisa. Setelah itu ia melihat seekor burung terbang ke sana kemari. Ia iri. Kenapa? Tuhan, kenapa engkau tak berikan aku sayap untuk terbang supaya aku bisa meraih biji-bijian? Begitu. Ternyata sisi lain, si burung ini yang telah lama berterbang ke atas yang sudah lama makan biji-bijian, ia merasa lelah terbang. Saat beristirahat, ia melihat begitu banyak cacing di dasar sungai. Jadi si ikan menginginkan biji-bijian, sedangkan si burung menginginkan cacing di sungai. Pasti cacing-cacing itu sangat enak, badannya gemuk-gemuk, katanya si burung. Kemudian ia berusaha menyelam ke dalam air, tapi kita tahu sendiri seberapapun menyelam pasti tidak kuat. Kenapa? Karena hidupnya burung tidak di dalam air. Kemudian ia melihat seekor ikan tadi. Tuhan, kenapa engkau tak memberiku ekor dan sirip supaya aku bisa berenang dan menangkap cacing itu? Jadi di sini ada dua keinginan yang berbeda Lalu apa yang terjadi? Ternyata mereka saling membantu. Si ikan melihat burung selalu menyelam air. Kemudian dia bertanya, "Permisi, apa yang sedang kau lakukan?" "Oh, aku sedang mencoba menyelam ke dasar sungai untuk menangkap ikan. Tapi aku tak kunjung berhasil."
Nah, dari tadi aku juga melihatmu melompat-lompat. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya si burung. Kemudian menjawab, sebenarnya aku sangat menginginkan biji-bijian yang ada pada pohon itu, tapi aku tak punya sayap. Ungkap hewan yang hidup di air atau ikan tadi. Lalu bagaimana kalau kita saling membantu? Jadi intinya adalah kong kali kong, ikan membantu burung, si burung membantu ikan. Oh, ide yang bagus, katanya, sahut si ikan yang merasa bahagia. Sejak saat itu mereka pun hidup saling tolong menolong. Jadi si ikan tadi mencarikan cacing, kemudian diberikan kepada burung. Nah, si burung mencarikan biji-bijian, kemudian diberikan kepada ikan. Jadi mereka saling tolong menolong satu dengan yang lain. Ayo kita jawab pertanyaan berikut. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru tadi? Siapa? Benar, burung dan ikan. Di mana tempat dari cerita tersebut? Di dahan pohon pinggir sungai. Di mana tempat hidup cacing? Di dasar sungai. Burung ingin mengambil atau membantu ikan dengan cara apa? Mengambilkan biji-bijian dari atas pohon. Ikan ingin membantu burung dengan cara mengambil cacing di dasar sungai. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka saling membantu satu dengan yang lain atau satu sama lain. Ayo kita diskusikan bersama-sama bagaimana contoh sikap hidup rukun di kelas. Tadi kan hidup rukunnya burung dan ikan. Kalau kita di kelas, kamu bersama teman-temanmu, satu, tidak mengganggu teman yang menulis. Biasanya siapa yang mengganggu? Agus ya. Yang kedua, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Tidak membeda-bedakan teman, selalu membantu jika ada teman yang membutuhkan, dan mengajari teman yang kesulitan belajar. Boleh, Bu Siska saya juga tidak bisa, ya tidak apa-apa, diajari saja. Nanti kalau dua-duanya tidak paham baru bertanya kepada guru. Nah, setelah kita belajar untuk mendengarkan dongeng dan fabel, maka kita akan belajar pecahan. Kemarin kita sudah membahas 1/2, 1/3, dan 1/4. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, seperempat. Coba perhatikan ya, kalau setengah seperti ini, 1/2. Jadi ada satu bagian dibagi 2 di tengah. Kemudian kalau sepertiga, satu bagian dibagi 3. Kalau 1/4 berarti satu bagian dibagi 4. Paham? Sekarang ini apakah pecahan 1/2 yang bagian kiri? Bukan. Kenapa? Karena tidak sama. Kalau pecahan itu bagiannya sama antara kanan dan kiri. Kalau yang bagian ini tidak sama. Kenapa? Karena dia bukan pecahan. Paham ya? Oke, bangun pertama yang berwarna ungu, bangun yang kedua berwarna putih, berarti ada 2 bangun. Nah, bangun warna biru atau ungu tadi dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Kenapa itu jadi satu bagian dibagi 2? Nomor 2 berapa? 1/3. Sudah paham ya? Kenapa? Karena jumlahnya 3, gampang. Kalau nomor 3 ada berapa? Di sini bangunnya 4. Berarti langsung saja 1/4. Begitu cara cepatnya. Kemudian di sini 1/2 mana yang benar? Yang sama, berarti yang ini yang benar, dicentang. Ini bukan tugas tapi ya, kita kerjakan bersama-sama. Kemudian 1/3 yang mana yang benar? Yang bangunnya sama. Ini dia. Ya. Kemudian 1/4 yang mana? Yang bangunnya sama. Ini. 1/2 yang mana yang bangunannya sama? Yang ini. Ya, sudah paham ya? Lanjut. Kalau 1/3 yang mana? Coba. Yang ini sama. 1/4 yang ini. Nah, ya.
Nah, setelah kita belajar pecahan, sudah capek ya. Sekarang kita akan melemaskan tubuh kita. Kita mengikuti gerak dasar tari kijang. Coba perhatikan gambar berikut. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Yang tadi ya, mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Perhatikan nanti ketika ulangan harian dibuatkan gambar, ditujukan gambar, kamu identifikasi atau kamu sebutkan ini gerakan apa. Jadi gambar ini harus diingat-ingat ini gerakan apa. Yang pertama, berlari-lari ke arah depan dengan posisi tangan seperti tanduk. Jadi ini adalah tari kijang. Gerakan kedua, melompat ke kanan ke kiri dengan tangan lurus, jari membuka, tangannya membuka ke bawah. Yang ketiga, menggerakkan tangan ke samping, posisi kaki jongkok. Jadi jongkok kakinya, tangannya ke samping. Diingat-ingat kalau ada gambar ini, itu intinya apa, disebutkan sendiri ya. Berikut adalah nama-nama teman Siti. Coba perhatikan. Ada Siti, ada Edo yang keriting, ada Dayu, rambut pendek berasal dari Bali. Lani, rambut pendek juga tapi lebih sipit. Beni, lebih sipit juga. Budi, ada Ita memakai kepang. Aldo, ada Reno, ada Reno ternyata. Ada Ayu juga. Ya. Ayo sekarang kita mendengarkan dongeng yaitu Kiki dan Kiku. Ini dongeng tentang dua sahabat burung. Ada dua ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung ini bersahabat tapi perilakunya beda. Yang Kiki bangun pagi, ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik, kata Kiki. Selamat pagi juga Kiki, kata matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kenapa? Karena Kiki bangun pagi, sedangkan Kiku malah sebaliknya. Ia tidak pernah bangun pagi karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga. Kakiku sering sakit, tidak bisa membereskan tempat tidurnya juga. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas. Jadi Kiki ini cari akal gimana sih biar dia itu bangun pagi. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Katanya Kiki. Ditawari makan cacing. Belum, bagaimana rasanya? Belum pernah makan cacing. Kalau begitu jangan sebut dirimu burung. Jadi si Kiki ini berkata, kalau kamu belum pernah makan cacing maka kamu bukan burung. Kemudian kau akan cari cacing di mana? Katanya Kiku. Aku tidak tahu, katanya Kiki. Ternyata esok harinya seperti biasa, sebelum matahari terbit, ia bersusah payah membangunkan Kiku. Besoknya lagi, ternyata Kiku juga belum bangun. Kemudian ada seekor ibu ayam. Lihat Kiku, ibu ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Nah, ternyata seketika Kiku itu berjalan langsung terkantuk-kantuk, masih ngantuk. Petok, petok, petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, katanya Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, katanya Kiki. Kenapa? Biar Kiku ini bangun pagi juga. Aku akan membiasakan bangun pagi, katanya Kiku, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, katanya Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, tentu. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Kiki mengajak Kiku untuk bisa bangun pagi. Kenapa? Karena kalau bangun pagi itu badannya sehat. Itu ya. Yuk kita jawab soal berikut. Siapa yang sering bangun pagi tadi? Kiki. Siapa yang malas tadi? Kiku. Apa yang dilakukan Kiki tadi? Menyapa matahari dan berolahraga. Apa akibatnya dari tidak bangun pagi? Badan menjadi mudah sakit dan tidak dapat cacing.
Sebutkan manfaat dari bangun pagi. Badan menjadi sehat, bugar, dan dimudahkan rezekinya. Bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku? Tentu membantu mereka mencari cacing. Nah, sama seperti Kiki dan Kiku yang saling membantu, maka kamu kalau piket kelas juga harus saling membantu satu sama lain. Setiap hari coba perhatikan gambarnya, mereka sedang menyapu dan membersihkan piket kelas, membersihkan kelas. Nah, masing-masing siswa itu punya tanggung jawabnya sendiri. Mereka saling bekerja sama. Pada ruang kelas 2 itu sangat bersih. Kenapa? Karena sudah dibersihkan. Siswa memberi salam kepada guru. Hari ini Siti dan teman-teman menyimak kembali dongeng Kiki dan Kiku. Nah, dari dongeng tersebut kita harus menemukan kata sapaan. Kata sapaan itu adalah menyapa orang lain, nama orang. Bisa jadi tidak harus si A, si B, bukan, tetapi misalkan wahai perempuan yang cantik, nah itu juga kata sapaan. Atau hei kamu yang manis, nah itu juga kata sapaan. Coba kita temukan pada Kiki, selamat pagi matahari yang baik. Mana yang kata sapaan? Yaitu matahari yang baik ini kata sapaan. Selamat pagi juga Kiki, berarti kata sapaannya siapa? Kiki, menyebutkan nama, ini adalah kata sapaan. Oke, lanjut ya. Ayo kita identifikasi bersama-sama. Nomor 2, mana kata sapaannya Kiki? Nomor 3, kata sapaannya Kiku. Nomor 4, Kiku juga. Nomor 5, Kiki. Ya. Nah, ini untuk tugasnya, nyatakan banyak laki-laki dan perempuan dalam bentuk pecahan. Nah, coba nomor 1 contohnya. Di sini kan dalam satu kelas ada 2 jenis, laki-laki perempuan. Laki-laki 1 Edo, perempuannya 1 Siti. Berarti kalau dalam bentuk pecahan artinya 1/2. Nanti diteruskan lagi nomor 2, 3 dan seterusnya ini juga ya. Jadi tugasnya 1, 2, 3 ini dan ini mencentangi banyak siswa laki-laki yang mana menjodohkan ini ya, mana yang benar, mana yang tidak sesuai. Oke, sekian dari Bu Siska. Sudah paham? Kalau belum paham menghubungi Bu Siska lagi. Selamat mengerjakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.